Alpha is online. Alpha is online. Billy. Billy Billy is yang dia online. sempat ganti nickname jadi Midgard. Midgard ya. Ada Dan- Roger bener yang di pick ternyata. Iya sudah gue bilang Roger, karena kalau sebenarnya prioritinya tuh ke arah Bruno dibandingkan Kari. Iya. Bruno itu lebih priority dibandingkan Roger. Dan kali ini dari dua pick, Genflix, Aerof, dan juga Onyx, Gio. Yap. Yang mana yang menurut Gio bakal kuat untuk di game kali ini? Menurut aku yang kuat itu masih ada Genflix karena ada sosok Matildanya di situ. Menurut aku. Oke, kalau menurut Profesor KB? Masih sama sih, Genflix Aerowolf punya strong line up banget, apalagi dengan Rafaela. So ini bakal menarik kalau seandainya Onyx Esports bisa mematikan dua support ini. Ya. Oke, dua support yang harus diperhatikan dari tim Genflix Aerowolf. Meanwhile dari Onyx Esports memiliki potensial kuat di dalam team fight dengan adanya seorang Papi Poo. Papi So, tanpa po. berlama-lama kita bakal langsung masuk aja ke match yang pertama di IPL Season 7. Genflix Aerowolf versus Onyx Esports. Yoi, seperti biasa masih dipandu oleh Gio Ranger Emas dan juga Profesor KB. Di mid lane sudah ada Sans, Drian dan juga Keyboy tentunya dari Onyx Esports. Sementara di side lane sudah ada Awat dan juga Boots. Watt dengan bandnya ini membuat bahaya sekali bagi tim Onyx. Mereka harus berhati-hati. Oke, meanwhile di arah mid lane masih sedikit sabar dari Clay dan juga Fredo. Bakal coba untuk ngepok satu sama lain. Bakal sedikit memperebutkan sebuah Little Wanderer. Tapi Fredo Cutie kali ini membuat satu buah barimeter di arah depan atas para pemain tim Onyx Esports. By the way, jangan lupa kalian untuk login di tanggal 27 sampai tanggal 9 nanti. Karena ada hadiah MPL Indonesia. Oh jadi yang Tigreal ini ya. Yoi, Tiger Valengard lumayan. Oke, tapi di arah top lane, Boots yang kita bakal lihat, dia bakal head to head langsung dengan seorang Rinasmi. Rinasmi yang gue bilang, Rinasmi ini tipikal stylenya bukan dengan hero-hero seperti Alice. Bukan dengan hero-hero scaling. Malah kalau menurut gue pribadi, tipikal seorang Rinasmi adalah hero-hero fighter kuat dengan punya damage yang lumayan. Iya, bahkan untuk bisa menahan di lini depan itu biasanya yang dilakukan sama Rinasmi. Bener. Dia benar-benar kayak jadi badannya Fredo juga. Atau bahkan jangan-jangan malah dia yang membuka team fight-nya dengan cara baiting. Oke. Mungkin karena tadi Uranus sudah sempat di-ban ya, itu Iya. sebagai hero andalannya dari Pak Renasmi. Wito juga. Iya, dan sementara itu kalau kita lihat di mid lane sudah ada Drian yang mencoba untuk memporak-porandakan pergerakan dari seorang Clay dan juga Fredo Kitty, tapi belum ada damage yang terlalu besar untuk menghabiskan mereka Jujur berdua. ya, ini Drian harus NOD sih first Iya item. Iya. Harus NOD ini supaya permainan dari Fredo Kitty ini bisa lebih enak lagi. Tapi Clay di arah bottom lane bakal coba untuk ngeharas seorang Sans, tapi untungnya nggak ada guiding one. Itu kalau ada satu buah guiding one itu lumayan loh damage-nya. Iya. Lumayan banget, walaupun bisa result ke arah turret. Tapi setidaknya bakal membuat kerugian. Ada satu kali lemparan ke arah Fredo Kitty, masih bisa diselamatkan. Dan ternyata satu kali panah asmara membuat seorang Fredo tersungkur di arah mid lane. Meanwhile di top lane sudah ada Roger dan berbondong-bondong ke arah objektif event pertama, tapi ternyata bisa diamankan oleh seorang Rinasmi kali ini. Dan Papi Angelanya. melihat harganya berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Put masih mau masuk ke belakang. Bakal coba digocek oleh Surinasmi, tapi ada guiding one di sini. Berhasil mengamankan 1 poin. Meanwhile, Sans dapetin 2 poin tambahan dan Loketed. Fredo Kitty, Sekret Thomas, satu kali sobrekan Alpha is online. Itu Spear of Afla-nya benar-benar luar biasa banget, on point sekali dan bisa menumbangkan walaupun hasil killnya untuk seorang Drian. Alright, dan di arah mid lane Sans bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal coba dapetin Little Wanderer. Tapi posisi kali ini Genflix Aerowolf walaupun berhasil mendapatkan satu buah turtle. Dan Onyx ini masih memiliki keunggulan yang jauh dengan 4 poin kill diamankan dengan core-core yang didapatkan. Iya, karena kita tahu sendiri bahwa gameplay dua support ini memang tidak bisa yang selalu asal nabrak. Mereka nggak boleh terlalu overcommit dan mereka harus benar-benar memanfaatkan yang namanya timing. Oke, super meanwhile. awal gocek di bottom lane. Satu buah flame shot dari seorang cewek. Nggak berhasil dari seorang awat dikenainnya. Iya. Masih bisa digocek dari takoyakinya di arah bottom lane. Tapi meanwhile, di arah mid lane, oh coba dipasang. Penduguiti, 1 poin tambahan. Ada Clay, gading one-nya. Langsung tumbang, begitu saja. Cewek bakal coba dia. Tapi ternyata Sans terlalu kuat dengan adanya satu buah hard gun. Masih mau lebih, satu kali tambahan panah asmara. Tidak berhasil menghujam jantung sang serigala berbulu domba botol. Mantap sekali pergerakan dari Awat sebenarnya ketika dia menjemput seorang battle yang nggak mau lebih lagi untuk kehilangan player yang sangat berarti tentunya. Battle kalau misalnya harus tumbang lagi ini sangat berbahaya untuk tim Genflix Aerowolf. Meanwhile kalau kita lihat dari Sunset sendiri udah 3-0-3 sedangkan dari battle masih 0-1-2. Ini bahaya banget Ini sih. snowballnya kalah sih dari Roger yang untuk pertama kali. Tapi ada dia bakal Keyboy melihat di perusahaan. sana, Profesor KB coba Nggak dilempar, nggak kena, dibalikin keadaannya. Botol terlalu outside, masih coba untuk dengan satu buah hard cut-nya.
Fredo Kitty yang udah gue bilang dari awal sebelum game ini masuk, ingat Suns punya basic ketik yang besar. Di early, Fredo ataupun Clay bakal bisa dihejam-ejam atau bisa disabet-sabet. Dan Iya. kalau itu beneran terjadi, Ini poking damage-nya bahkan bisa dibilang harus berhati-hati sama Fredo-nya. Jangan sampai dia out of position, malah dia yang di pick off. Iya benar Oke, banget. tapi ternyata Turtle diamankan di top lane. Ada Clay di sana, bakal mundur terlebih dahulu dengan Soulbloom dan juga di sini para pemain dari tim Genflix Arrow, mereka sadar rotasi dan bahkan Botol masih mau coba dapetin satu buah turret di arah top lane dan dikawal para pemain dari tim Genflix Arrow. Iya, ada 4 orang di sana yang mencoba untuk objektif flicker tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa dari seorang Keyboy. Miscalculation yang kita lihat bersama-sama dari Keyboy-nya. Tadi mencoba untuk mengambil seorang battle. Nggak lihat. Kalau kita yang main biasa kayak gitu. Nggak lihat. lihat. Tapi Fredo Kitty di arah mid lane masih ada seorang Clay. Ada Soulbloom tapi mengarah ke arah sebuah gerobak sayur di depan sana. Para pemain dari tim Genflix Aerowolf dengan item yang dimiliki kayaknya belum terlalu signifikan untuk tim fight. Meanwhile dari seorang Suns bakal menuju ke arah Blade of Despair. Ya mungkin Endless Battle bakal diamankan sama Botol karena dia baru tumbang 1 kali. Dan kali ini tim fight masih berlangsung dan bahkan Keyboy yang diambil. Oke, tapi kali ini Kimo sudah diambil. Suns di depan sana. Masih dapetin satu Little Wonder terlebih dahulu. Pertukaran tidak cukup adil. Karena para pemain dari tim Genflix Aerowolf berhasil mengamankan satu buah landak di depan sana. Rinasmi seperti biasa melakukan cutting minion. Dan kali ini tipikal yang cukup sama antara Rinasmi dan juga seorang Boots yang benar-benar melakukan rotasi dengan cukup baik. Biar bottom lane dapetin satu buah turret harusnya. Clay bakal coba dipaksa. Flicker ke arah belakang. Flame coba dihindari tapi perawat Supriyadi dengan flicker bersama dengan Diketnya. Dapetin dari Sun. Shutdown didapatkan. Lagi-lagi dan lagi. Kali ini susu perawat Supriyadi. Better strike karena seorang Drian kali ini memukul mundur dari tim Genflix Aerowolf. Mereka sudah mendapatkan momentum yang cukup baik ketika mereka mendapatkan seorang Suns. Menumbangkan seorang Suns ini harganya mahal banget. Bulls juga harus pergi ke belakang dengan Spirit of Alpha. Spirit of Alpha. Ya momentumnya pas banget sih dapetin Suns ketika bener-bener all in semuanya. Daripada seorang Rinasmi dan juga daripada seorang Awat. Tadi balik lagi Flicker dan juga digunakan satu buah dari clutch-nya. Gila, lagi-lagi super awas Supriyadi dan kita bakal lihat Turtle Camp by Living by Mandiri. Living by Mandiri. Gila keren banget, tapi langsung ada satu buah Monte Choker. injektor keluar, Monte Choker habis Clay. Langsung dengan guiding wave karena banget CWK berhasil tambangin begitu saja. Meanwhile ada seorang harga Babi Babipu, Fredo Kitty untuk mundur terlebih dahulu. Injektor. Coba untuk cover di level injektor begitu saja, Fredo Kitty flicker masih ada. Satu buah semburan alam Mbak Dukun nggak berhasil menumbangkan para pemain dari tim Moniki seperti depan sana. Iya, minimal dari Onyx sendiri ejector ke belakang kali ini ke arah Awat. Ya, Awat harus tumbang di tangan seorang Alpha. Dan kali ini Retribution diamankan oleh seorang Retribution. Satlian. Retributionnya berhasil. Bakal dibalikin ke ada Puts depan sana. Fredo Kitty depan sana satu kali semburan. Satu kali pada outside stray. Ada botol di belakang. Bakal dibuka botolnya. Dibalikin ke arahnya. Dan ternyata gak bisa bertahan. Genflix Aerowolf kehilangan 3 playernya. 3 player yang tentunya ini cukup melakukan kerugian dari Bahkan tim itu Genflix. hitungannya 4 ya Gio 4, iya. Sama satu Clay yang dibuka di awal. Tapi aku harus mencatat satu poin yang penting di sini bahwa sebenarnya yang harus diperhatikan adalah Keyboy-nya. Keyboy ini kadang jadi bait, kadang benar-benar jadi opener yang bagus banget. Oke, Bulls beroval ke arah belakang. Dari kali ini kuat kali ini para pemain dari tim Genflix Aerowolf hanya sembur begitu saja dari seorang Subrawat. Iya, Gak dan mau kita lebih lihat. lanjut lagi dan Suns di arah bottom lane berhasil dapetin satu buah turret. Benar banget. Mereka udah mendapatkan objektif di bottom lane juga, mendapatkan poin kill lebih banyak daripada Genflix Aerowolf. Ini beda networknya 3000 juga udah lumayan jauh sih, Ji. Oke, bener banget. Dan di menit yang ke-8 kali ini dari Genflix Aerowolf mereka sudah kehilangan satu turret. Tapi untungnya mereka juga masih berhasil mendapatkan satu turret dari lane Superawat. Di arah top lane sana, Kiba bakal coba ngelempar satu buah Fredo Kitty, tapi ternyata nggak berhasil. Lihat ceweknya sudah melakukan rotasi ke arah top lane. Bahkan Sunsnya yang dikasih space farming. Karena dari posisi Onyx Esports, mereka kuat banget dari segi team fight. Dengan adanya Spear of Alpha, ingat, true damage dari burung, bukan sembarang burung ya. Yang cut, itu namanya sakit banget. Beta. Benar. Dia itu punya 4 saudara. Siapa aja? Alpha, Beta, Charlie, sama Delta. Oh iya benar. Nggak salah sih. Sama Gama kelihatan. Oke, kali ini ada junglernya, silakan Profesor. Iya, Battle dan juga Suns memiliki memang KDA yang memang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu jauh dari gapnya. Karena keduanya memang sering kali untuk join the fight. Hanya saja perbedaannya adalah dari peraihan goldnya. Biasanya Suns memang lebih optimal dan ini dia tim fight. Oke, bakal coba dipaksa begitu saja. Rinasmi ke arah belakang. Berhasil ditumbang begitu saja. Permain dari seorang Clay sudah hilang. Restasnya terlalu kuat dan satu kali cut
Pop berhasil menemukan seorang Clay depan sana para pemain dari tim Gambit Saro memaksa Divide masih lebih dan top lane cewek sekarang tuh mau dan milih Dikejar. untuk pasu Rinasmi Federal Overstay dapat didapatkan. Oh my god, Rinasmi menukar seorang cewek dengan 1 poin flickernya. Itu worth it, totally worth it. Iya, dan ini adalah snowball yang terjadi antara Genfix Arolf dan juga Onyx Esports. Mereka langsung mengarahkan dirinya ke objektif yang pertama, yaitu Lord yang terhormat. Saat yang nggak ada, 37 detik lagi. Bisa mengeluarkan Mountain Shocker mungkin ketika ini. Tapi sepertinya Lord bisa diamankan oleh Genfix Aerowolf. Alright, kali ini para pemain dari tim Genfix Aerowolf mereka berhasil mendapatkan Lord. Ingat, snowballing dari seorang Roger. Dari dulu, Roger hero snowballing yang paling kuat kalau menurut gue. Yang Gimana, paling Mas? mengerikan juga bahkan satu kali saja dia mendapatkan point kill atau assist dari Lycan Punch, otomatis dia bisa melakukan spam terhadap Lycan Punch untuk selanjutnya. Tapi yang aku catat di sini adalah bagaimana cara Genfix Arrow Oke, menyamaratakan udah Federal gini, Strike. berhasil ditangkap begitu saja dan Spirit of Power Oh. berhasil mendapatkan 1 bom pertamaan. Di luar ada perasaan dari Rasmi bakal coba ditumbangi, masih ada 1 buah. Gotot, milih untuk mundur, masih dipaksakan, ngerabut, ada Neckles of Durance para pemain dari tim Genfix nggak mau memaksa lebih lanjut lagi. Hati-hati karena di bawah ada Lord. Mereka harus sustain dulu. Mereka udah kehilangan Fredo Kitty. Mereka harus mencoba untuk melakukan setup yang lebih baik lagi. Karena ada Lord, mereka adalah tim yang sedang mengalami Federal Offset keuntungan. ke belakang, ada Clay terlalu offset kali ini Federal Offset dan juga Oh, Federal slam shot. berhasil mendapatkan 1 poin tambahan di mid lane, tapi battle para pemain dengan Rinasmi. Genfix Sarawak bakal mundur terlebih dahulu dan advantage dari Lord kali ini sepertinya tidak terlalu banyak. Minus bahkan kalau Minus misalkan sih. aku bilang bahwa kali ini Genfix Arrowwolf juga tidak memiliki gap dari gold yang terlalu tinggi. Tapi dari damage deal kita bisa lihat di sini bahwa Suns dan juga cewek memegang tinggi dari Onyx Esports, membuktikan bahwa memang Onyx Esports sedang memegang gamenya, terbukti dari poin kill 14-7 yang artinya ini berbanding setengah saja. Namun harus diperhatikan juga bahwa pelan-pelan Clay, Rinasmi dan juga Bottle memiliki damage yang perlahan-lahan naik dan bahkan mungkin saja bisa menyusul cewek dan juga Suns nanti. Oke, tapi Federal Strike dibuka begitu saja. Ada 1 buah Federal Strike terakhir dan Kiboy di depan sana nggak berhasil dapetin 1 buah turret di arah mid lane dari tim Genfix Sarawak. Aku tuh Walaupun damage deal-nya tertinggi dari Onyx Esports, tapi ternyata sandbag-nya juga dari Onyx Esports sendiri, Kiboy. Kiboy. Gimana Gio? Aku dari tadi tuh notice dari seorang cewek ya. Dia Ya. itu benar-benar mainnya bagus sekali ketika menggunakan Arcia. Dia tahu kapan harus melakukan Feather Ice Strike, mengganggu pergerakan dari lawan-lawannya. Sehingga itu membuat Suns, membuat Boots, membuat Rian kapanpun untuk memulai peperangan bisa memenangkan pertandingan ini. Yes, benar bukan sembarang benar, tapi kali ini para pemain dari tim Genfix mereka berhasil mendapatkan 1 buah red buff yang butuh banget didapatkan oleh seorang Suns. Udah ada Holy Crystal, Crystal, memang karena Athena. Super Out Supriyadi, Athena dan player gold kali ini bakal coba dikejar dari Rinasmi karena Suns memiliki 9.800. Tapi Oh. bahkan jauh. ya Rinasmi yang bahkan lebih tinggi goldnya daripada seorang Battle, yang artinya memang Rinasmi memanfaatkan sekali Oke, dua Pulse ini. Feather di Ice depan Strike. sana dengan flicker dan juga Spear of Fall. Bagi Genfix mendapatkan 1 buah penambahan dengan ada 1 buah hardcut. Ini tandanya Slam para shot. pemain dari tim Genfix Arrow bisa memaksa team fight karena udah tidak ada lagi ultimate dan Saat Clay siang. terlalu offside, nggak ada masuk ke sana. Super Out Supriyadi masih menahan deadly case-nya. Di depan sana Flame Shoot dikeluarkan saja. Ada sebuah Kiboy dan bahkan Kiboy masih bisa kabur dengan 1 buah flicker. Mulai Likan Pots. dikejar dengan Likan Pots-nya. Segletul mau Tria di belakang sana. Mau coba dikejar bersama seorang Musafir tambahan. Spear of apa masih bisa dihindari. Dan Zolfom dan di belakang Wow. sana. Alhamdulillah tersisa seorang Sun dipaksa oleh seorang Rinasmi. Oh God, my oh god, my God. ini bencana. Benar banget, bencana banget untuk Onyx Esports ketika 3 player dari tim Onyx Esports, Rian, cewek, Kiboy harus tumbang. Karena posisi yang dilakukan oleh seorang Battle sangat-sangat baik sekali menumbangkan mereka dalam sekejap. Oke, bukan hanya itu aja, tapi karena Botol tahu nggak ada lagi dari hardcut seorang Rian dan bahkan membuat tim Genfix Sarawak lagi-lagi mendapatkan keuntungan. Di top lane sana ada 1 buah minion yang bakal mencoba untuk menuju ke arah turretnya. Udah objektifnya hilang, partonya pun hilang, Kiboy pun tak berdaya. Dan Ya. Kiboy nggak punya flicker lagi. Kiboy nggak punya flicker dan Rinasmi juga sebenarnya kalau kita lihat juga nggak ada flicker. Ini mereka harus melakukan setup kembali sebelum nanti war yang besar. Karena Lord bentar lagi datang. 10 detik lagi Lord akan datang. Ini akan menjadi war yang menentukan bagi kedua tim. Alright. Para pemain dari tim Genfix Sarawak mereka berkesempatan mendapatkan bubble terhormat. Itemnya silakan Profesor. Ya, Demon Hunter Sword-nya menjadi pilihan dari Suns yang paling utama. Dia tahu bahwa dia memiliki attack speed yang cukup tinggi kalau misalkan udah memegang Demon Hunter Sword. Tapi dia juga butuh endless battle.
So Athena Shield ini bakal jadi penyelamat dia dari seorang Awat dan juga dari seorang Clay. Meanwhile kalau misalkan melihat juga dari Rinasmi-nya. Rinasmi kayaknya menurut aku bakal menuju ke arah Immortal. Dia butuh banget untuk loncat ke depan, nahan badan karena kita tahu sendiri Rafael dan Matilda tidak memiliki Brute Force sudah Brute diamankan. Force. Botol Oh, setengah sustain darah. lebih. Molten Sugar telah dibuka. Ada Sans di depan sana. Bersama dengan Keyboy. seorang Keyboy. Ada satu buat Feather damage Ice dikeluarkan tapi Strike. lihat saja langsung carry win karena seorang cewek dan berhasil diberhentikan pada second apa. Wow. Kalau tadi aman oleh Sans. Retribution bukan kaleng-kaleng. Bukan Retribution Warcop. Tapi bahkan kali ini para pemain dari tim Origin Sports kehilangan 4 playernya. Wow. Tersisa seorang Keyboy saja. Oh my god. Retribution yang bukan kaleng-kaleng. Lihat dari seorang Sans kali ini harus hilang. Tapi di mid sana Dipaksa? para pemain dari tim Genflix bakal memaksakan keadaan. Fredo yang bakal mencoba untuk menahan sedikit damage yang dia miliki. Oh no. Tersisa seorang Keyboy. Apakah ini one strike full dari Genflix Taro? Masuk dengan ada satu buat tambahan yang terus Wah, sama dipaksa. Popor telah dikeluarkan. Keyboy yang Keyboy hilang. dipaksa. Detik 40. Minion hilang. Detik 40. Wow. Super Awat Supriyadi. Genflix Wah, Taro. itu dong. Take the What a game play. one. What happened? Ayat naon? What a play banget. Ini namanya no lord no problem. No lord no Bukan problem.